Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara semua di mana saja berada. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini dalam renungan Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Kita berdoa mohon Roh Kudus menyertai kita dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Engkau telah memimpin dan memeliharakan kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur kepadamu untuk semua pemeliharaan dan kasih Tuhan, kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya berbicara kepada kami melalui firman-Mu, dan kiranya firman-Mu dapat menuntun dan menerangi setiap hati kami untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Tolonglah kami Tuhan, Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu saat ini. Ampunkanlah dosa kami, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini yaitu dari Keluaran 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan, anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah merusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, Mengapakah Tuhan murkahmu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, "Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpahkan malapetaka kepada mereka
dan membunuh mereka di padang dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah mereka, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujadikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Sampai demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini, buatlah untuk kami Allah. Garagankan ni tumai rapang-rapang di Podeata. Ada sebuah peribahasa terkenal yang mengatakan, bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Artinya sebuah kelompok yang mengalami keadaan kebingungan dan kacau balau karena kehilangan pimpinannya. Orang yang mengalami keadaan tersebut biasanya tidak mampu lagi melakukan sesuatu yang baik. Semua serba pasif, bahkan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan. Musa sedang berada di Gunung Sinai, berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaannya, serta menerima Taurat dari Tuhan. Namun bangsa Israel yang ada di lembah Gunung Sinai dilanda ketidaksabaran menunggu kepulangan Musa. Dalam ketidaksabaran tersebut, mereka menarik kesimpulan yang keliru. Mereka menganggap Musa dengan sengaja mengulur-ulurkan kepulangannya dari gunung. Lalu mereka merasa terabaikan. Kesimpulan yang keliru tersebut melahirkan sebuah keputusan fatal. Mereka menyuruh Harun membuat bagi mereka sembahan yang lain, dan permintaan itu pun dituruti oleh Harun. Maka dibuatlah patung anak lembu yang terbuat dari emas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel akhirnya jatuh ke dalam dosa penyembahan Allah lain. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk segera turun dari gunung menegur bangsa Israel. Entah berapa kali dalam hidup ini kita mengalami kejadian yang hampir sama. Berawal dari sikap tidak sabar menunggu, lahirlah penilaian yang keliru, lalu membuahkan perilaku menyimpang. Betapa mengerikan jikalau sampai karena ketidaksabaran menunggu pertolongan dari Tuhan, lalu kita mencoba mencari pengganti Tuhan dalam hidup ini. Tetaplah bertekun pada Tuhan dan jangan menggantikan kedudukan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Karena barang siapa yang tetap percaya dan setia menanti pertolongan Tuhan, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Kami berdoa, ya Allah, tolonglah kami, supaya kami tetap setia menantikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Dalam seluruh penantian kami tetap berharap hanya kepada Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, jangan biarkan kami binasa oleh karena ketidaksabaran kami, oleh karena ketidaktaatan yang sering kami lakukan. Tolonglah kami Tuhan,
supaya kami tetap hidup sebagai anak-anak Allah, tetap tekun dan sabar di dalam menanti keputusan, di dalam menanti pertolongan, di dalam menanti semua harapan-harapan yang akan Tuhan berikan tepat pada waktunya. Karena sesungguhnya kami tahu bahwa keputusan Tuhan lebih dari apa yang kami pikirkan, keputusan Tuhan lebih dari apa yang kami minta. Engkau memberikan semua yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami tetap hidup di dalam ketaatan yang benar akan firman-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa, kami mendoakan semua jemaat-Mu yang saat ini dalam kehidupan mereka masing-masing Engkau memberkati, Engkau menolong kami semua, dan biarlah Tuhan tetap menjauhkan kami dari virus corona yang masih merajalela saat ini. Lindungilah kami senantiasa Tuhan, berikan kami imun yang kuat, berikan kami kesabaran dan ketekunan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga senantiasa hidup di dalam ketaatan yang benar akan kasih Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami kepadamu. Tuhan kiranya menyempurnakan doa kami. Kami berdoa di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.